Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan-larangannya tanpa kecuali. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah berfirman di dalam ayat yang dibaca pada permulaan khutbah tadi, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya telah diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian juga Allah menyatakan selain hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an juga berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga berisi yang namanya Al-Furqan. Al-Furqan adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut setiap orang akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan menyatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaknya dia melakukan puasa pada bulan itu. Wa in kana maridon wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan ketika orang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, dia boleh tidak berpuasa tetapi mengganti pada hari-hari yang lain. Saudara, puasa sudah berlalu, kita sudah melaksanakannya. Dan di akhir dari perintah Allah untuk berpuasa, perintah Allah kepada kita orang-orang yang mengaku beriman ini, ya, untuk berpuasa, di belakang dari perintah tersebut Allah Ta'ala berfirman bahwasanya yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Allah menginginkan kepada kamu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kamu sekalian kesulitan. Jadi saudara, Allah tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang sulit. Allah tidak menghendaki kepada kita sesuatu yang sulit, bahkan Allah menginginkan kepada kita sesuatu yang mudah. Ajaran Islam itu ajaran yang mudah. Gak ada ajaran Islam yang sulit. Berpuasa itu kelihatannya sulit, kelihatannya berat, padahal kalau sudah dijalani akan terasa mudah, akan terasa tidak sulit bagi yang melakukannya. Dan saudara, setelah kita semua selesai melaksanakan puasa, apa sih yang dituju selain untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah? Maka saudara, Allah menyatakan walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian semua menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa tersebut. Siapa yang masih punya utang, segera membayar hutangnya. Sebagian ulama berpendapat yang mau berpuasa 6 hari atau puasa 6 atau puasa Syawal sebaiknya menyaur utang terlebih dahulu. Bayar hutang terlebih dahulu sebelum melaksanakan puasa sunnah 6. Karena yang fardu harus didahulukan daripada yang sunnah. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Itu yang terbaik. Kecuali kalau sampean berhalangan, tidak kuat atau tidak bisa melaksanakan puasa karena sakit atau karena halangan-halangan yang lain, untuk membayar utang puasa tidak bisa, padahal bulan Syawal itu hanya 1 bulan, terbatas waktunya. Kalau tidak berpuasa habis waktu 6 hari, ya bolehlah berpuasa Syawal terlebih dahulu. Tapi saudara, bukan hanya puasa Ramadan dan puasa Syawal itu yang penting saudara. Allah menyatakan walitukmilul iddata, dan supaya kalian menyempurnakan hitungan puasa tadi, walitukabbirullah. Kita berpuasa itu selain untuk membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, kita disuruh membesarkan kepada Allah. Walitukabbirullah. Itulah sebabnya ketika orang selesai puasa terus takbiran. Jadi takbiran yang dilaksanakan oleh masyarakat kita di Indonesia ini yang di luar sana tidak dikenal, itu menjalankan perintah Allah walitukabbirullah, dan supaya kalian semua memahabesarkan Allah. Imam Syafi'i berpendapat, karena mayoritas umat Islam di Indonesia ini adalah bermadzhab Syafi'i, maka mereka berpendapat bahwa selesai puasa Ramadan, malam harinya, malam 1 Syawal, sudah dibolehkan takbir, bertakbiran. Kata istilah kita ini takbiran. Allah menyuruhnya walitukabbirullah, dan agar kalian semua bertakbir kepada Allah, memahabesarkan kepada Allah. Saudara, yang namanya memahabesarkan kepada Allah itu bukan sekedar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan sekedar begitu aja. Kalau cuma begitu monyet aja bisa. Kita ini bukan monyet, kita ini manusia. Dan manusia yang mengaku beriman. Memahabesarkan Allah itu artinya kita disuruh meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang besar kecuali Allah. Jadi kita tidak boleh membesarkan siapapun melebihi membesarkan kepada Allah. Dalam segala hal, dalam segala urusan. Dalam peraturan, dalam perundang-undangan, kita tidak boleh menganggap ada undang-undang yang lebih tinggi dari Al-Quran. Tidak boleh. Begitu saudara mengakui bahwa ada undang-undang, ada konstitusi yang melebihi konstitusinya Allah, yang melebihi undang-undangnya Allah, saudara kafir saat itu juga. Itu kata-kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Silakan baca surat An-Nisa ayat 151. Ya, jadi saudara, yang namanya walitukabbirullah, dan supaya kalian memahabesarkan kepada Allah itu, kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang paling besar, yang paling harus kita perhatikan, lebih utama daripada yang lainnya. Yang lainnya itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita disuruh menyempurnakan puasa yang utang segera bayar, kemudian memahabesarkan kepada Allah, yang berikutnya walitukabbirullah ala ma hadakum, dan supaya kalian semua memahabesarkan kepada Allah karena Allah sudah memberi petunjuk kepada kalian. Yang terakhir,
wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semuanya bersyukur. Jadi saudara, setelah selesai puasa Ramadan, kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza qulta alhamdulillah faqad syakartallah fazadaka. Apabila engkau sudah mengucapkan alhamdulillah, maka engkau sudah bersyukur kepada Allah, maka Allah nanti akan menambah nikmat kepada kamu. Kalau saudara kepingin mendapat nikmat yang banyak dari Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah kalau dengan mulut, halo, jangan ada yang tidur dan jangan ada yang sholat. Kalau sudah khotib berdiri khutbah, semua sholat berhenti, tak boleh lagi sholat, dengarkan khutbah. Itu perintah Rasulullah SAW. Kecuali yang terlambat datang, sholat tahiyatul masjid diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Jadi saudara, bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan mulut itu mudah. Hanya mengucapkan alhamdulillah atau lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bersyukur tidak hanya dengan lidah, tidak hanya dengan lisan. Bersyukur juga dengan anggota badan kita. Kita jadikan anggota badan kita ini menjadi anggota badan yang Allah ciptakan ini untuk semuanya, untuk mengabdi kepada Allah. Kita punya mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran lebih banyak daripada membaca yang lainnya. Kita punya mata, kita gunakan untuk melihat yang baik-baik daripada melihat yang tidak baik. Kita punya mulut, kita gunakan untuk berkata yang baik daripada berkata yang tidak baik. Kita punya tangan, kita gunakan untuk berjuang menegakkan kebenaran, bukan membela yang bayar, tapi menegakkan kebenaran. Kita diberi kaki, gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita, dan bersyukur kepada Allah dengan hati. Itu kita lakukan dengan bahwa semua kesenangan hidup, semua kenikmatan hidup yang kita rasakan dalam hidup ini, ketika kita sehat badannya, selain mengucapkan alhamdulillah dan kita gunakan badan yang sehat kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus meyakini bahwa kesehatan yang kita peroleh itu berasal dari Allah, bukan karena kita suka jalan sehat, bukan karena kita suka mengikuti klub jantung sehat, bukan karena itu. Tapi karena Allah yang memberi kesehatan kepada kita. Sebagaimana ketika kita sakit, Allah pula yang membuat kita sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengajarkan kepada kita. Beliau mengajari kaumnya, wa idza maridtu, ketika ditanya oleh Raja Namrud, "Hei Ibrahim, siapa si Tuhanmu itu?" Di antara jawaban beliau adalah, Tuhanku itu adalah wa idza maridtu, Tuhanku adalah dan yang idza maridtu, ketika aku sakit, fahuwa yasfini, maka dialah yang menyembuhkan aku. Jadi ketika kita sembuh dari penyakit, kita disuruh bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian meyakini dalam hati bahwa kesembuhan kita bukan karena dokter yang mengobati kita, tapi karena Allah yang memberi kesembuhan kepada kita. Itu yang namanya mengakui, itu yang namanya bersyukur kepada Allah dengan hati. Mengakui bahwa semua kenikmatan yang kita alami dalam hidup ini, itu semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Dan terakhir, bersyukur kepada Allah selain dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengakui bahwa nikmat itu tadi berasal dari Allah. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah menggunakan semua kenikmatan hidup kita tadi, semua yang Allah berikan kepada kita berupa sesuatu yang menyenangkan tadi, untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, bukan semakin menjauh. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah,
walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, biasanya setelah kita selesai puasa Ramadan, ada di antara kita muslimin ini yang menyempatkan waktunya atau sudah merencanakan waktunya untuk bisa melakukan ibadah haji atau setidak-tidaknya umroh. Bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji maupun umroh, Allah Ta'ala mengingatkan di belakang ayat-ayat tentang puasa ada ayat-ayat tentang haji. Di sana ada ayat berbunyi walillahi di dalam ayat, di belakang ayat tentang puasa tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, dan sempurnakanlah ibadah haji kalian. Bagi saudara-saudara sekalian yang akan menunaikan haji, sempurnakanlah haji kalian. Wal umrata, dan sempurnakanlah pula umroh kalian. Janganlah pergi haji dan umroh yang dipenting-pentingkan belanja-belanjanya ketika haji atau umroh, atau selfie-selfienya, atau bikin status selama ibadah. Jangan begitu. Itu kelakuan anak kecil. Itu kelakuan anak yang belum paham. Ya, lakukanlah ibadah umroh dan ibadah haji itu semata-mata karena Allah. Seandainya kita harus melakukan foto, video dan sebagainya untuk kita sebarkan kepada muslimin supaya mereka pun bisa mengikuti jejak kita untuk bisa ke tanah suci. Itu seharusnya yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana waliwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.